Saccharomyces cerevisiae, mata kuliah Mikrobiologi Industri. Kali ini saya akan membahas terkait dengan Saccharomyces cerevisiae. Daftar isi yang pertama ada definisi umum mengenai Saccharomyces cerevisiae sendiri, kemudian ada morfologi, fase pertumbuhan, manfaat, animasi dari Saccharomyces cerevisiae, serta daftar pustaka. Saccharomyces cerevisiae adalah mikroorganisme berupa jamur bersel tunggal uniseluler atau lebih dikenal sebagai ragi yang secara morfologi hanya membentuk blastospora berbentuk bulat, lonjong, silindris, oval atau bulat telur yang dipengaruhi oleh strainnya, serta memiliki kemampuan mengubah glukosa menjadi etanol dan CO2. Saccharomyces cerevisiae merupakan mikroorganisme bersel satu, tidak berklorofil, dan dapat tumbuh baik pada suhu 30 derajat Celcius dengan pH sekitar 4,5-5. Pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae dipengaruhi oleh adanya penambahan nutrisi, yaitu unsur C sebagai sumber karbon, unsur N sebagai nitrogen, unsur amonium dan pepton, serta unsur mineral dan vitamin. Reproduksinya dapat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, serta jumlah nutrisi yang tersedia bagi pertumbuhan sel. Kemudian ada morfologi Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces berasal dari bahasa Latin Yunani yang berarti gula jamur, sedangkan cerevisiae berasal dari bahasa Latin yang berarti bir. Saccharomyces cerevisiae termasuk dalam golongan Ascomycomicetes karena dapat membentuk askospora dalam askus. Spesies ini dapat bereproduksi secara seksual dengan membentuk spora seksual berupa conidium atau juga bereproduksi secara aseksual dengan membentuk spora aseksual berupa askospora sebanyak 4-8 buah dalam askus serta melakukan pertunasan. Pertunasan pada spesies ini dapat berupa pertunasan multilateral, yaitu tunas dapat tumbuh di sekitar ujung sel. Sel ini dapat tumbuh pada medium yang mengandung air gula dengan konsentrasi tinggi. Saccharomyces cerevisiae merupakan golongan khamir yang mampu memanfaatkan senyawa gula yang dihasilkan oleh mikroorganisme selulotik untuk pertumbuhannya. Spesies ini dapat memfermentasikan berbagai karbohidrat dan menghasilkan enzim invertase yang bisa memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, serta dapat mengubah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida, sehingga banyak digunakan dalam industri pembuatan bir, roti, ataupun anggur. Selanjutnya ada fase pertumbuhan. Dalam hal ini terdapat 6 fase pertumbuhan dari Saccharomyces cerevisiae, yaitu fase adaptasi, lag phase, fase percepatan, acceleration phase, fase pertumbuhan, log phase, fase penurunan, deceleration phase, fase penetapan, stationary phase, serta fase kematian, decline phase. Yang pertama ada fase adaptasi. Sebagian besar Saccharomyces cerevisiae terlebih dahulu menyesuaikan diri, adaptasi dengan lingkungan barunya dan belum mengadakan perbanyakan sel. Pada fase ini, mikroba merombak substrat menjadi nutrisi untuk pertumbuhannya. Jika ditemukan senyawa kompleks yang tidak dikenalinya, maka mikroba akan memproduksi enzim untuk merombak senyawa tersebut. Saccharomyces cerevisiae juga termasuk yang mudah beradaptasi. Hal ini ditunjukkan dengan singkatnya waktu yang dibutuhkan untuk beradaptasi, yaitu selama 1 jam 40 menit. Yang kedua ada fase percepatan. Pada fase ini mulai terjadi peningkatan jumlah sel dalam waktu singkat atau rapid growth. Waktu percepatan yang dibutuhkan yaitu selama 20 menit. Ketiga, ada fase eksponensial atau pertumbuhan. Pada fase ini, Saccharomyces cerevisiae telah dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pembelahan sel terjadi sangat cepat secara eksponensial. Dalam kondisi kultur yang optimum, sel mengalami reaksi metabolisme yang maksimum. Fase eksponensial ini berlangsung selama 2 jam. Hal ini menunjukkan bahwa kultur telah berada dalam kondisi aktif dan proses aktivasi yang dilakukan sebelumnya berjalan dengan baik. Fase keempat yaitu fase penurunan. Pada fase ini, laju pertumbuhan mengalami perlambatan.
Fase ini berlangsung selama kurang lebih 20 menit. Fase yang kelima yaitu fase penetapan atau fase konstan. Selama fase ini, kecepatan pertumbuhan adalah nol. Meskipun demikian, tidak berarti terjadi pertumbuhan sel. Konsentrasi biomasa pada fase ini berada dalam keadaan maksimum, yaitu berlangsung selama 20 menit. Hasil metabolisme pada fase ini adalah metabolisme sekunder, yaitu merupakan inhibitor dan bersifat racun. Pada fase ini, nutrien mulai habis sehingga asupan nutrisi bagi Saccharomyces cerevisiae berkurang. Berkurangnya nutrien ini menyebabkan adanya persaingan antar mikroba yang mengakibatkan semakin cepatnya kematian. Terakhir, ada fase kematian atau decline phase. Pada fase ini, semua aktivitas kehidupan Saccharomyces cerevisiae terhenti karena sudah tidak ada lagi energi untuk melakukan metabolisme. Lalu, apa saja manfaat dari Saccharomyces cerevisiae? Saccharomyces cerevisiae adalah mikroorganisme yang digunakan pada pembuatan tapai singkong. Selain itu, Saccharomyces cerevisiae juga digunakan dalam pembuatan roti, minuman beralkohol, minuman berkarbonasi, suplemen nutrisi, dan juga probiotik. Saccharomyces cerevisiae melakukan fermentasi dengan melepaskan karbon dioksida sambil mengubah gula 6 karbon, glukosa dan fruktosa yang berada dalam singkong menjadi etanol. Artinya, fermentasi tapai singkong oleh Saccharomyces cerevisiae mengubah karbohidrat dalam singkong menjadi gula sederhana, karbon dioksida, dan alkohol dalam bentuk etanol. Fermentasi tersebut akan menghasilkan tapai singkong yang bertekstur lunak, berbau khas, dan berasa manis. Berikut adalah animasi mikroorganisme dari Saccharomyces cerevisiae. Sekian penjelasan singkat saya mengenai Saccharomyces cerevisiae yang disertai dengan animasi bergerak dari mikroorganisme tersebut. Terima kasih.